It's gonna start in 3, 2, 1. Unsu, unggul, cerdas, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Arya Rudin Nasution STMT. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, dengan nomor induk dosen nasional 0105059001. Adapun mata kuliah yang saya bawakan pada semester genap yaitu menggambar mesin terapan dan rancangan mesin. Masing-masing mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan DIY, Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah menggambar mesin terapan yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang ahli secara mandiri. Kemudian menginternalisasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menguasai konsep aplikasi desain, prinsip rekayasa, sains rekayasa, analisis dan perancangan sistem mekanikal, desain mekanikal, sistem manufaktur, dan konversi energi. Selanjutnya menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem sebuah proses atau komponen. Selain itu, diharapkan kepada mahasiswa dari hasil pembelajaran ini diharapkan yang pertama yaitu mampu merancang sistem atau proses sebuah komponen dengan mengadopsi teknologi terkini sesuai standar teknis keselamatan dan kesehatan, terkhusus kesehatan pada lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca, menjelaskan, dan menggambar, menyajikan benda, tunggal, dan majemuk. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membaca, menjelaskan, dan memahami konfigurasi permukaan pada gambar kerja. Kemudian yang keempat, yaitu mahasiswa mampu membaca dan memahami toolbar pada software yang digunakan pada proses pembelajaran dan mampu menerapkan dalam menggambar komponen-komponen elemen mesin. Kemudian daripada itu, materi pembelajarannya yang disajikan pada semester genap ini yaitu yang pertama penyajian benda 3 dimensi, kemudian yang kedua pemahaman pandangan dalam menggambar mesin, kemudian yang ketiga memahami konfigurasi permukaan dalam gambar, kemudian yang keempat pengenalan toolbar software SolidWorks. Adapun memaksimalkan dalam proses pembelajaran menggambar aplikasi atau menggambar terapan yaitu menggunakan software SolidWorks tahun 2023 yang dimana program studi teknik mesin Fakultas Teknik UMSU
telah memiliki lisensi SolidWorks pada tahun 2017. Kemudian adapun sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu untuk pertama kali pada pertemuan pertama melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan sesama mahasiswa. Selanjutnya saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan di dalam kelas, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan agar proses perkuliahan merasa nyaman. Kemudian selain daripada itu, perkuliahan berjalan dengan lancar dan pembelajaran yang akan disampaikan terkait masalah tugas dan lainnya itu dibahas dalam pembahasan kontrak perkuliahan. Kemudian selanjutnya dalam diskusi setelah melakukan proses pembelajaran, saya biasanya memberikan sebuah motivasi di dalam kelas kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa lebih fokus dan lebih giat dan pastinya lebih serius. Selanjutnya saya mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait pembelajaran melalui tugas, kemudian melalui kuis, dan melalui presentasi yang saya maksimalkan dengan memberikan mereka tugas sebuah desain yang akan dipresentasikan setiap masing-masing mahasiswa. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah saya, yaitu menggambar mesin terapan. Adapun rujukan-rujukannya yaitu tidak terlepas dari buku yang banyak di pasaran terkait masalah menggambar desain, terkhusus buku software SolidWorks. Kemudian selain buku software, saya juga menggunakan beberapa buku, yaitu buku G Takeshi 1 untuk menggambar mesin. Kemudian media online yang saya gunakan di UMSU sendiri sudah memfasilitasi ruang, yaitu e-learning. Kemudian pada awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang dimana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya, karena pada semester 1 mereka sudah dibekali proses pembelajaran menggambar mesin dasar, dan selanjutnya di semester 2 yaitu menggambar mesin terapan. Kemudian ada beberapa strategi yang saya terapkan terkait masalah pembelajaran, yaitu case method atau collaborate learning yang memberikan contoh kasus cara berkolaborasi dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan oleh seluruh mahasiswa. Kemudian semangat dalam memotivasi pembelajaran ini dengan memberikan sebuah grup diskusi terkait tugas-tugas dan kuis yang saya berikan. Kemudian perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan adalah WhatsApp group. Hal ini dilakukan agar interaksi sesama mahasiswa, sesama dosen, terkhusus saya, berinteraksi dengan menjelaskan beberapa poin yang belum dimengerti terkait
masalah kuis dan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa di awal pertemuan, yaitu dengan menjelaskan beberapa poin penting terkait penilaian atau bobot mata kuliah ini. Untuk ujian akhir semester, yaitu diberikan sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester 20%, kemudian tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi atau berkomunikasi dalam pembelajaran 20%. Selanjutnya juga saya menampilkan beberapa proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah menggambar mesin terapan, yang nantinya akan sama-sama Bapak Ibu penilai saksikan sebuah video penampilan saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dari mahasiswa kawan-kawan semua. Seperti biasa di semester ganjil tahun lalu kita sudah bertemu di mata kuliah menggambar mesin dasar. Nah, di semester 2 kita ketemu dengan mata kuliah menggambar mesin terapan, yaitu menggambar software. Software yang kita gunakan adalah software SolidWorks. Software SolidWorks ini adalah software yang berlisensi sejak tahun 2017. Nah, seperti yang di semester lalu, semester ganjil tahun lalu, jika nanti memang kalian berkompeten, kita bisa buka kelas atau buka untuk sertifikat internasional. Makanya kan dari kemarin kan saya bilang silakan latihan. Sertifikat internasional itu tidak ada masa berlaku, dikeluarkan oleh SolidWorks langsung. Nah, dari beberapa di kelas A ya, kelas A itu dari beberapa kelas A itu ada beberapa orang yang berkompeten. Seperti yang kemarin ada sekitar berapa, 19, nyatanya 20 rilis. Nah itu, nah menggambar ini jangan bingung dari mana mau mulai, tapi lihat gambarnya dulu. Kalian mudahnya dari mana? Itu makanya kalau di menggambar software ini berlangsung di semester 6, kalian akan ketemu lagi dengan software ini dengan dosen yang lain, tapi dengan metode bukan menggambar. Menggambar hanya sekedar kemudian ada simulasi. Nah, seperti contoh kalau di saya tahun 2021 ya. 2021 itu 2022 saya menerbitkan jurnal menulis penelitian tentang analisis numerik pada baja karbon menggunakan using software SolidWorks. Nah, di sini saya akan melihat seberapa kuat nih material yang kita buat di lab, kemudian nanti digambarkan dengan software SolidWorks. Nah, di sini ada elemen size. Elemen size itu nanti waktu kalian di semester lanjutan akan belajar tentang elemen size. Kemudian ada node dan total elemen. Nah, di sini ada nanti fix. Waktu pengujian ini namanya pengujian statik. Nah, kemudian ini spesimen ditarik. Ini ada arah panah ke depan. Nah, maka hasilnya kalau di eksperimen seperti ini, tapi kalau di dalam numerik dia nggak akan kelihatan putusnya. Cuman dia akan menunjukkan merah tandanya itu bahaya, hijau itu masih kuning, kemudian hijau dan biru. Biru adalah kategori aman. Nah, menggambar seperti di semester ganjil
kalian sudah mempelajari tentang proyeksi. Nah ini sekedar review, karena di semester 6 nanti kalian akan simulasi. Itu namanya kalau nggak salah mata kuliah finite element dengan dosen Pak Khairul. Jadi di semester depan, di semester 6 nanti kalian akan mempelajari tentang SolidWorks kembali dengan cara simulasi. Nah, kembali ke SolidWorks, kita lanjut seperti yang kemarin. Ada beberapa yang harus dilakukan sebelum memasukkan part ke dalam drawing. Nah, drawing ini sama seperti yang saya ceritakan kemarin. Drawing ini adalah sebuah penentu gambar akhir. Ketika nanti kalian menjadi seorang desainer, drawing inilah yang akan dilihat. Jadi kebutuhan drawing ini untuk apa? Untuk memproduksi dari gambar kita. Artinya ada beberapa part yang akan kita gambar, kemudian akan diproduksi, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam drawing sebelum proses produksi itu dilanjutkan. Nah, antara desainer, jadi gini, kita berbagi pengalaman. Antara produksi dengan desainer itu harus harus sejalan. Artinya tidak ada orang produksi tanpa orang gambar, dan tidak ada orang gambar kalau tidak ada orang produksi. Untuk apa kita gambar kalau tidak dijalankan oleh orang produksi? Nah, begitu juga orang produksi. Apa yang mau diproduksi kalau nggak ada tukang gambar? Nah, ini sebagai contoh ada bearing yang akan kita masukkan ke dalam drawing, ya. Nah, dari beberapa tool yang di sini kita sudah selesai semua, assembly dan drawing. Yang terakhir adalah drawing. Nah, ini adalah sebuah tampilan isometrik. Nah, di sini ada pilihannya, ada isometrik. Kemudian akan kita pilih with edges supaya agak kelihatan warnanya. Kemudian di sini kita bisa skalakan. Kalau kita buat skala 1:1, dia akan lebih besar. Nah, ini adalah proyeksi. Ini namanya proyeksi, ya. Ya, jadi kalau di semester ganjil tahun lalu, nah ini kalau kita ilustrasikan proyeksinya kan seperti ini. Ada sudut pandang yang bisa kita lihat. Saya buat garis lurus terlebih dahulu. Kemudian ini adalah salah satu sebuah proyeksi pandangan. Nah, ini kita sambung. Ini kurang nggak sih? Kita sambung hari misalnya. Kita akan ukur sebenarnya ini berapa derajat. Nah, ini adalah 30 derajat. Kemudian yang di sisi sini adalah 30 derajat. Nah, ini yang dinamakan proyeksi isometrik. Artinya sudut pandangnya sama, kanan dengan kiri. Jadi kalau waktu di semester ganjil lalu kan, ini gambar, silahkan digambar, kemudian tarik garis bawah, kemudian dibagi dulu menjadi 30-30. Maka dari situlah kita bisa gambar. Nah, ini untuk isometrik. Tapi ada yang di pilihan kita di toolbarnya SolidWorks, di sini ada yang trimetrik. Nah, kalau trimetrik dia agak sedikit berbeda tampilannya. Dari isometrik dia menjadi 15 sudutnya, dan sudut yang ini 44. Nah, ini sebenarnya
di semester ganjil, tapi di Storybook. Nah inilah dia untuk melihat yang mana isometrik, yang mana trimetrik, yang mana dimetrik. Kemudian satu lagi tadi trimetrik, kemudian ini ada dimetrik. Nah ini dimetrik, sedikit berbeda lagi. Kalau ini dia trimetrik, kalau ini dia dimetrik. Nah, yang kita pakai kan isometrik. Jadi supaya kelihatan sudut pandangnya dari atas, samping, dan dari depan. Nah, untuk masalah kemarin kita sudah membahas masalah pemberian ukuran. Ya, pemberian ukuran itu syaratnya yang penting tidak tertimpa. Jadi gambar dengan dimensi-dimensinya kita tidak boleh double dan tidak boleh bertimpa. Itu aja. Nah, mungkin ada pertanyaan, sedikit pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak, terkait masalah isometrik atau terkait masalah drawing. Nah, untuk pengaplikasian dalam toolbar drawing, kalau kemarin kan saya menyampaikan untuk section. Misalnya section itu kita bisa juga untuk men-section 3D. Ya, kalau yang kemarin kan yang saya sampaikan hanya 2D-nya ya, untuk tampilan 3 tampilan. Nah, kalau yang ini kita juga bisa untuk men-sectionnya. Kita potong yang ini. Nah, dia kan kelihatan seperti ini ya. Ini untuk potongan dari section view. Nah, misal saya coba sectionnya itu arah horizontal, atau kita potong dia miring, auxiliary. Nah, ini dia. Nah, ini adalah potongan menyamping. Jadi kelihatan ada beberapa material yang ada di dalam bearing. Nah, ini seperti bolnya, ini bushing dalamnya. Nah, ini ya untuk 3D juga bisa di section, bukan hanya tampilan 2D-nya, tapi 3D juga bisa kita section. Nah, kemudian itu pengaplikasian dari section. Nah, selanjutnya kita bisa juga detail untuk di tampilan 3D. Misalnya yang mau kita detailkan yang ini, kita fokusnya pada lubang apa namanya ini? Kalau nipple untuk pemberian grease. Jadi untuk 3D juga bisa di section. Makanya sering saya ingatkan, tetap software ini harus sering diulang-ulang. Jadi jangan sebatas hanya apa namanya, kalau udah mau kuliah baru pegang aplikasi kelas, tapi di rumah juga silahkan. Jadi referensinya ke depannya, jika kalian nanti mau jadi seorang sarjana, kalian bisanya apa? Jadi motivasinya seperti itu ya. Ketika nanti waktu di perusahaan bilang melamar pekerjaan, ada perusahaan sebagian menanyakan, kamu bisa apa? Nah, jawab sendiri, kalian bisa apa? Di semester 6, nah itu ada masuk mata kuliah dengan SolidWorks lagi, itu simulasi. Kemudian nanti di skripsi juga kalian bisa mengambil tentang SolidWorks juga. Artinya ada eksperimen dan ada simulasi. Itu gambarannya. Jadi motivasinya ke depan, kalian itu bisa apa? Kalian mampu apa? Kalau mampu las, oke. Kemudian mampu apa lagi? Mampu menggambar, oke. Mampu menghitung, silakan. Kalau hobi matematik, silakan menghitung. Itu nanti pembagian konsentrasinya adalah konversi.
Jadi konversi itu ada perhitungan panas, lalu aliran fluida, banyak. Sedangkan di semester 2 sekarang ya, fisika lanjutan juga ada masuk. Sama siapa fisika lanjutan? Sama Pak Ansari ya? Iya, Pak. Kalau dengan Pak Munawar, fisika lanjut itu udah belajar tentang fluida. Jadi ada beberapa dosen yang memang membawakan mata kuliahnya sesuai dengan RPS. Nah, mata kuliah yang menggambar terapan SolidWorks ini sesuai dengan RPS saya. RPS-nya kalian itu hanya mampu dulu, mampu menggambar, mampu memahami, mampu ini, mampu itu. Jadi yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan gambar 3D ke dalam drawing menjadi 2D. Oke? Jadi terima kasih. Kalau memang tidak ada yang mau kita diskusikan, silakan. Kalau memang ada yang mau didiskusikan. Tidak ada? Oke. Terima kasih hari ini udah meluangkan waktu. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.